Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan tugas dari mata kuliah praktikum analisis dinamika. Nah, tugasnya sendiri yaitu tugas untuk sebagai pengganti UTS. Nah, untuk penjelasan tugasnya sendiri yaitu yang pertama melakukan perangkaian untuk sistem tenaga. Untuk yang kedua, dari sistem tenaga itu kita melakukan load flow dan melakukan analisis dari load flow tersebut. Dan untuk yang ketiga yaitu ketika ada tegangan dari sistem tenaga, kita juga akan melakukan kapasitor placement untuk menentukan bagaimana untuk mengatasi drop tegangan dari sistem yang sudah kita buat. Nah, untuk di sini juga ada sumber ataupun power grid senilai 1714 MVA. Dan untuk di sini juga bisa dilihat terdapat 3 transformator dengan nilai tegangan sekunder yang berbeda dari ketiga reaktor tersebut, dan juga memiliki satu generator senilai 154 ampere ataupun di sini dengan daya sebesar 5 MW dan memiliki total beban ada 5 beban. Dan untuk di sini kita langsung saja setelah sebelumnya proses pembuatan, di sini kita akan melakukan load flow analysis. Untuk melakukan load flow ini, di sini saya menggunakan metode adaptive auto-napsing. Nah, baik, sebelumnya di sini load flow itu merupakan aliran arus ataupun daya dari sumber menuju ke beban. Dan untuk di sana kenapa ada perencanaan seperti ini? Itu untuk mengetahui seefektif mana atau disalurkan dari sumber menuju ke beban. Nah, di sana kita mengetahui juga efisiensi. Efisiensi itu merupakan perbandingan daya masukan ataupun daya sumber ke beban. Nah, untuk di sini bisa kita lihat untuk nilai dengan parameter yang sama persis dengan instruksi, bahwasannya untuk dalam rangkaian ini tidak ada drop tegangan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya untuk rangkaian tersebut yang sudah direncanakan dan juga ditetapkan parameternya sudah dikatakan baik, dimana untuk di sini kita bisa lihat pada bus 1 di sini nilainya itu sebesar 100%, dimana untuk nilai input dan output di sini tidak ada pengurangan daya. Dan untuk pada bus 2 di sini sebesar 99,5%, yang mana tidak terlalu signifikan untuk pengurangan dayanya karena masih belum menuju ke beban. Dan untuk di sini pada bus 4 juga sebesar 99%. Jadi semakin ke bawah menuju ke beban itu karena ada impedansi ataupun panjang dari konduktor ataupun dari trafo. Sini kita akan menurun gitu untuk daya listrik yang bisa disalurkan, tapi pada rangkaian ini masih tetap dikatakan sangat baik karena efisiensi dari daya yang diterima oleh beban ini sama dengan daya masukan, walaupun daya sebenarnya ini tetap pasti ada rugi-rugi daya karena dari pengiriman ataupun transmisi daya dari sumber ke beban. Nah, untuk sebelumnya di sini kan ada beberapa jenis daya, ada 3. Untuk yang pertama daya aktif, yang kedua daya reaktif, dan yang ketiga daya semu. Untuk daya aktif ini merupakan daya yang full ataupun digunakan seperti kita misalnya pemanas ataupun daya resistif yang lainnya. Untuk yang kedua yaitu daya reaktif. Daya reaktif itu daya bukan yang digunakan seperti reaktif seperti pemanas, melainkan daya yang dipengaruhi oleh, misalnya untuk di sini seperti reaktansi ataupun pengaruh dari transformator ataupun beban dari motor listrik. Nah, untuk selanjutnya daya semu atau contohnya yaitu volt ampere ataupun VA yang biasa kita temui di rumah kita. Nah, untuk pengukuran di rumah kita itu sebesar volt ampere, seperti ada yang 450 ampere, 1200 volt ampere, dan juga sampai paling besar ada yang beberapa beribu-ribu volt ampere. Baik, di sini kita bisa melihat untuk report dari
hasil load flow pada rangkaian. Nah, untuk kita bisa melihat di sini bahwasanya di sini terdapat ada beberapa slot sumber. Di sini sumber sebesar 34.600 MW dan juga di sini ada beban ataupun load sebesar 34.500, yang mana ada selisih sebesar 100 MW. Untuk tugas pada poin ketiga ini yaitu melakukan analisa optimal kapasitor placement, yang mana bertujuan untuk mengurangi drop pada bus ataupun daya yang mengalir ke beban. Untuk di sini tadi kan untuk yang pertama tidak ada drop tegangan dari setiap bus ataupun yang menuju ke beban. Untuk di sini saya menjadikan bagaimana caranya supaya bus 567 ini drop, sehingga saya bisa merubah kabel satu. Di sini kita bisa merubah impedansi ataupun juga dengan jarak. Untuk di sini saya mengubah jaraknya. Untuk yang pertama di sini 50 meter menjadi 40.000 meter ataupun 40 km. Untuk di sini kita bisa melihat load flow-nya untuk mengetahui apakah di sini menjadi drop ataupun tidak. Nah, bisa dilihat di sini bahwasanya pada bus 567 di sini drop tegangan, yang mana bus 667 sampai 90%. Dan untuk selanjutnya kita lakukan analisa kapasitor placement. Nah, bisa dilihat bahwasanya di sini untuk bus 5 memerlukan kapasitor bank sebanyak 2 kapasitor bank dengan total 488 kVA reaktif. Dan untuk pada bus 7 diperlukan kapasitor total 2 dengan nilai sebesar 180 kVA. Kita catat kebutuhannya. Untuk pada bus 7 180,5 kVA. Nah, untuk di sini kita lakukan pemasangan kapasitor. Nah, pada bus ini tadi bisa dilihat 486 kVA. 86 ya, untuk totalnya 2. Dan untuk yang bus 7 sama, untuk totalnya ada 2 kapasitor bank dengan total 180,5. Nah, kita di sini lakukan analisa. Nah, untuk dilihat bahwasannya untuk kapasitor placement ini berfungsi untuk menangani drop tegangan pada bus. Dan pada bus 6, bus 7 menjadi 99% dan juga pada bus 5 menjadi 94%. Yang mana ketika kita melakukan kapasitor placement lagi, di sini tidak merekomendasikan untuk mendapatkan kapasitor pada bus yang dituju. Baik, demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.